teman-teman itu nggak meninggalkan dia dan perilaku seseorang, dinamika kepribadian seseorang. Lagi bersama saya Ferdian Permana di Edukasi Psikologi bersama dengan Tanya Jiwa Podcast. Tapi kali ini bukan bagian dari podcastnya, tapi dari Edukasi Psikologi yang akan saya bagikan di YouTube ya. Ini adalah salah satu topik kita hari ini ya, adalah salah satu topik yang sudah pernah dibicarakan di Tanya Jiwa Podcast di sesi ke-52. Silakan kalian cek di Spotify dan di Noise ya, itu ada di sana. Cuma waktu itu karena belum direkam secara seperti ini, jadi tidak bisa saya bagikan videonya. Ini saya akan ceritakan kembali secara singkat saja, secara recapnya saja. Kita akan bicarakan mengenai dunia itu tidak adil, topik hari ini, oke? Karena hal ini itu sering sekali dipermasalahkan oleh orang-orang yang memiliki masalah psikologi, masalah dengan keluarga, masalah dengan teman, masalah dengan rekan kerja, masalah dengan pekerjaan, yang sehingga mereka melakukan konseling di psikolog. Nah, seringkali mereka berbicara seperti itu, dunia kok nggak adil ya, dunia kok begini ya, dia bisa kok aku nggak bisa ya, ini kok begini ya. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang membuat saya ingin mengatakan kepada teman-teman semua, teman-teman psikologi semua yang meminati di bidang psikologi juga, tentunya dengan masyarakat awam juga ya, bahwa dunia itu memang tidak adil. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Saya jelaskan. Jadi, secara umum di dunia atau di masyarakat kita itu memang ada yang namanya gap atau perbedaan atau jurang gitu ya, pemisah, atau mungkin gap itu kayak celah gitu antara yang kaya dan yang miskin, dan juga ada bias, ada diskriminasi, dan anggaplah seperti ada siang ada malam gitu ya. Selalu ada yang membuat kita menjadi seimbang. Nah, kalau ibaratnya semuanya kaya, ya tentunya kekayaan itu jadi nggak ada artinya gitu. Kalau semuanya pinter, ya kepintaran itu jadi nggak ada artinya gitu loh. Oke. Kemudian ada juga perbedaan kayak stereotip. Stereotip itu artinya ada anggapan kalau satu wilayah, satu suku bangsa, satu ras itu punya kecenderungan tertentu yang memang berbeda dengan yang lainnya gitu. Karena itu untuk membedakan memang. Kemudian ada perbedaan gender pay, misalkan yang laki-laki dibayar lebih mahal, perempuan dibayar lebih sedikit. Tentunya itu ada alasannya kenapa jadi seperti itu, bukan diskriminasi, oke? Kemudian ada kesempatan untuk mengakses edukasi, itu juga kan perbedaan lingkungan, perbedaan dunia di mana kita tinggal. Ada yang lahir di Indonesia, ada yang lahir di Jerman, ada yang lahir di Singapura, ada yang lahir di Malaysia, ada yang lahir di Amerika, macam-macam. Kemudian masalah criminal justice bias atau mungkin kayak war crime atau mungkin mass incarceration gitu ya. Itu juga salah satu ketidakadilan sebetulnya yang dialami oleh berbagai macam orang. Ada orang yang mengalami PTSD setelah dia mengikuti perang dunia, dan itu nggak adil buat mereka kan pasti. Tapi bagi yang nggak mengikuti perang dunia, apakah itu juga adil bagi mereka? Kita nggak tahu. Kemudian isu tentang LGBTQ+, itu juga mungkin salah satu ketidakadilan yang mereka alami juga. Kemudian orang-orang yang mengalami disability, itu juga dia nggak merasakan keadilan dong, nggak merasakan kalau dunia ini benar-benar adil. Kalau kita bilang dunia itu nggak adil buat aku gitu, sering banget diucapkan oleh orang-orang yang stres, orang yang depresi, orang yang punya masalah keluarga, punya masalah dengan pacar, punya masalah dengan pasangan. Masalahnya begini, setelah kita tahu ada beberapa ketidakadilan, tadi sudah saya list ya, beberapa orang yang merasakan diskriminasi dan lain-lain, itu kan nggak adil. Oke. Tapi kalau kita memiliki masalah dengan keluarga, dengan pacar dan lain-lain, apakah itu artinya juga dunia itu nggak adil buat kita?
Belum tentu, karena ada lagi yang lebih merasakan bahwa dunia itu nggak adil dibandingkan hanya masalah kita. Bukan berarti saya mengecilkan masalah yang Anda alami. Oke. Tapi ketika kalian mengungkapkan bahwa dunia itu nggak adil, apakah berarti harus diperlakukan secara sama? Laki-laki dan perempuan harus diperlakukan secara sama, dibayar dengan sama, dianggap sama semua, atau yang namanya adil itu apa gitu? Apakah diperlakukan berbeda itu artinya adil? Di sini kita jadi bingung gitu. Antara diperlakukan berbeda sesuai dengan porsinya sehingga nanti jadi adil, atau semuanya diperlakukan sama jadi adil. Contohnya, saya punya cerita nih. Dulu waktu zaman saya kuliah, itu ada satu mata kuliah di mana dosennya itu marah dengan para siswanya. Mungkin karena waktu itu saya lupa kasusnya apa, mungkin karena mencontek atau gimana. Akhirnya nilainya semua dipukul rata. Oke. Jadi yang tadinya mungkin dapat nilai 40 gitu, jadi 60 semua, jadi semuanya rata gitu. Udahlah, yang penting semuanya lulus, dah. Saya nggak mau ngurusin lagi, saya pukul rata semua 60. C semua berarti. Zaman dulu loh ini C ya. C masih lulus gitu. Tentunya ada yang merasa ini nggak adil dong. Bagi kita yang nilainya di bawah 60, mungkin merasa, enak, adil, oke, sip gitu. Tapi yang di atas, apakah merasa itu satu yang adil? Kan enggak. Terus yang namanya adil bagaimana? Ya adil ya seharusnya, ya yang nilainya jelek adalah orang yang tidak berusaha, orang yang tidak melakukan apa-apa, orang yang yang memang kemampuan intelijensinya itu rendah gitu, nggak bisa mengerjakan tugas, yang nilainya memang 40, 50 nggak lulus gitu. Tapi bagi yang mengerjakan tugas dengan exceptionally well, dengan bagus sekali gitu, nilainya 90, 95, tentunya bagi mereka itu nggak adil kalau diturunkan, karena mereka sudah berusaha. Sama halnya ketika ada sistem ranking di sekolah. Ada yang rankingnya itu 1, 2, 3, sampai 10. Kemudian nanti tiba-tiba ada medali atau mungkin piala yang diberikan kepada siswa harapan gitu. Juara harapan lah anggapnya gitu ya, ranking harapan. Tentunya ini akan menurunkan ranking nilai dari ranking 1, 2, 3 dong, karena dia juga dapat piala. Dan yang ranking terakhir dapat piala, dapat medali karena partisipasi. Nah ini kan berarti menurunkan nilai dari ranking itu sendiri kan ya. Nggak adil dong, ya imbangkan. Antara yang memang nggak bisa ya nilainya jelek, yang bagus ya nilainya bagus gitu. Seperti itu. Nah ini saya terapkan kepada para pasien yang mengeluhkan hal seperti ini. Misalkan dia cemas, depresi, ada masalah dengan keluarga. Terus dia bertanya, kenapa saya? Kok nggak adil banget? Kenapa saya? Kenapa saya juga nggak? Kenapa saya yang mengalami kecemasan? Kenapa saya yang mengalami depresi? Saya tanya ke dia, apa yang sudah kamu lakukan selama ini? Kita balikan dia lagi ke realita. Nyatanya bagaimana? Apakah kamu sudah berusaha? Usaha apa saja yang sudah kamu lakukan untuk mengatasi kecemasan yang kamu punya? Untuk mengatasi masalah dengan keluarga yang kamu punya? Masalah dengan pasangan, kamu sudah ngapain aja? Kalau kamu hanya diam saja, nggak melakukan apa-apa, ya jangan merasa kalau dunia itu nggak adil. Jangan merasa kalau, kok aku dapat pasangan kayak gitu ya? Kamu sudah melakukan apa saja? Bukan saya menyalahkan pasien, bukan saya menyalahkan klien, tapi saya berusaha untuk menarik klien lagi ini kembali ke realita, supaya dia tidak deep dwelling dalam semua kesalahan yang dia buat. Bukan saya menunjuk kesalahan, bukan saya menusuk lukanya dia, bukan supaya lebih lebar lagi lukanya gitu, bukan. Justru lukanya itu harus dibersihkan dulu, supaya kita bisa sembuhkan, supaya akar masalahnya itu selesai. Masalahnya di mana? Ternyata mungkin dia belum mencoba berbagai cara, tapi sudah menyerah duluan. Gitu loh. Paham ya di sini maksudnya ya? Karena banyak banget yang ngeluh seperti itu, tapi dia nggak melakukan apa-apa dan
mengeluhkan kalau dunia itu nggak adil. Kenapa sih aku dapatnya dia? Kenapa sih kok aku diperlakukan seperti ini? Misalnya kayak korban bullying. Oke, korban bullying. Apa sih yang sudah kamu lakukan untuk membuat teman-temanmu itu suka denganmu gitu? Apakah kamu benar-benar sudah melakukan segala cara untuk menjadi orang yang lebih bersosial sehingga nggak terlalu terkena dampak bullying yang parah? Oke, sekarang kamu pindah sekolah, terus dibully lagi, pindah sekolah lagi dibully lagi, berarti yang salah di mana gitu loh. Jangan bilang kalau dunia itu nggak adil karena kamu belum melakukan apa-apa. Oke, seperti itu. Dunia itu memang nggak adil kok, memang nggak adil. Dimana yang kuat itu akan bertahan, yang lemah itu akan dimakan. Maka dari itu kita harus terus-menerus improve diri kita supaya jangan sampai kita itu berada dalam posisi di bawah. Supaya kita jangan sampai dimanfaatkan orang lain, supaya kita jangan sampai disakiti orang lain. Maka dari itu kita perlu improve diri kita. Kalau kita punya masalah psikologi misalnya, entah itu kecemasan, depresi, akibat mungkin bullying, mungkin ada diskriminasi, ada apa gitu ya, macam-macam. Ya kita harus melakukan sesuatu untuk itu. Kalau kita hanya emosi saja, kita hanya sedih saja, hanya marah saja, itu nggak akan menyelesaikan apa-apa. Kita punya power untuk action. Oke, aku mengalami hal seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Itu yang paling penting. Bukan kita terus-menerus berkata kalau dunia itu nggak adil. Memang nggak adil, memang. Maka dari itu, bagi yang tidak mendapatkan privilege, tidak mendapatkan keuntungan, misalkan dari keluarga yang sedang-sedang aja, keluarga kaya gitu, tentu akan susah untuk bersaing dengan mereka. Susahnya di mana? Berarti kita sebagai orang yang jangan pakai kaya dan miskin deh, misalkan gini, orang yang mungkin punya IQ rata-rata tentunya akan sulit bersaing dengan orang yang punya IQ 120 di atas rata-rata dan superior. Ya. Berarti orang yang punya kemampuan rata-rata ini harus berusaha ekstra lebih untuk bersaing dengan mereka. Dan mereka yang di atas rata-rata ini juga harus terus-menerus mengasah kemampuannya supaya tidak disalib, tidak disaingi oleh anak dengan IQ yang rata-rata. Itu baru adil. Kita nggak bisa cuma ngomong kalau nggak adil lah, nggak adil. Bisa dia lebih pintar dari aku ini rata-rata, dia pasti lebih bisa. Ya kamu nggak melakukan apa-apa ya jadinya nggak adil gitu loh. Ya seperti itu. Yang penting adalah kita jangan menerapkan mental kita sebagai mental victim atau mental korban. Kalau kita hanya mentalnya itu sebagai mental korban, kita nggak akan berkembang. Kita hanya menyalahkan diri kita, menyalahkan lingkungan, menyalahkan orang lain, macam-macam. Dan pada akhirnya kita nggak akan improve diri kita. Kita stuck, kita jatuh pada kecemasan, pada depresi, pada ketakutan. Akhirnya jadi seperti itu. Ya, jadi jangan pasang mental victim, mental korban, tapi mental warrior, mental pejuang. Oke, sekarang aku kalah dari dia. Apa yang harus aku lakukan? Sekarang aku mendapatkan diskriminasi, aku dianggap seperti ini, dianggap bodoh, dianggap nggak bisa, dan lain-lain. Apa yang harus aku lakukan untuk improve itu? Gitu loh. Itulah yang harus kita lakukan daripada kita terus-menerus dalam mentalitas korban gitu, victim mentalitas. Semua orang itu punya advantage dan disadvantage-nya sendiri-sendiri. Kalau kamu bilang, orang itu kok lebih enak dari saya, nggak adil lah, dia lebih hebat dari saya, lebih bisa dari saya gitu. Belum tentu. Bisa jadi dia kesulitan sebetulnya, tapi dia berjuang mati-matian. Tapi kita nggak lihat, karena apa? Karena yang kita lihat cuma hasilnya. Hasilnya memang jadi bagus, tapi usaha yang dia lakukan kan kita nggak tahu. Memang klise, tapi klise ini bisa jadi benar gitu. Ya kan? Apa yang kita lihat di media sosial misalkan, kok orang ini kok kaya ya, aku kok miskin.
Orang ini kok bisa ya, kok aku nggak bisa. Orang ini kok senang terus ya, kok aku nggak senang terus ya. Belum tentu yang mereka tunjukkan di luar itu baik-baik saja seperti itu. Bisa jadi mereka capek, mereka burn out, mereka stres, mereka depresi, sebenarnya mereka punya gangguan kecemasan. Mungkin mereka punya permasalahan medis, sakit, dan lain-lain. Kita nggak tahu. Gitu loh. Setiap orang punya advantage-nya masing-masing, punya disadvantage-nya masing-masing. Cuma bagaimana cara kita memanfaatkan advantage itu, dan bagaimana cara kita leverage the disadvantage, meningkatkan disadvantage itu supaya kita nggak merasa terlalu disadvantage, itu gimana? Gitu loh. Usahalah yang kita gunakan, berjuanglah yang kita gunakan. Kalau kita belum melakukan apa-apa, jangan bilang kalau kita sudah berjuang. Oke? Nah, seperti itu. Jadi kita nggak selalu dalam mentalitas korban terus. Kalau kita tiap hari cuma mengeluh, kita tiap hari cuma melakukan sekenanya, sebisanya, tidak berusaha lebih, ya wajar hasilnya biasa-biasa aja. Tapi kita berusaha lebih untuk melawan resiko, konfrontasi, kita berusaha push our limit, kita mendorong lebih dari batasan kita pasti akan mendapatkan hasil yang extraordinary gitu loh. Ya, kurang lebih seperti itu. Bagi kalian, tolong berjuanglah. Jangan pakai mentalitas korban, tapi mentalitas pejuang. Oke? Kurang lebih seperti itu yang ingin saya bicarakan pada hari ini mengenai dunia itu nggak adil. Memang nggak adil, makanya kita harus berjuang. Bahkan orang yang punya advantage pun juga berjuang, sehingga orang yang disadvantage pun harus berjuang dengan lebih ekstra. Ya, jangan lupa untuk like video ini apabila kalian menyukainya. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian membutuhkan. Jangan lupa untuk subscribe juga di channel YouTube. Jangan lupa juga untuk klik lonceng atau notifikasi bagi kalian yang ingin mendapatkan video terbaru dari saya. Ya, kurang lebih seperti itu edukasi psikologi dari saya mengenai dunia ini tidak adil, dan semoga membantu, dan salam sehat jiwa. Bye-bye.